Ya, ini adalah jembatan 1. Ya, jembatan ini jembatan pertama yang menghubungkan antara Palu Barat dan Palu Timur. Dan ini adalah Tugu Sanggolangi. Nah, ini kompleks pertokoan masuk ke dalam sana. Ya, Mall Ramayana. Nah, dulu ini ya, Taman Gor, kompleks Taman Gor. Sana yang gedung merah adalah, nah ini Taman Nasional, Taman Nasional Kota Palu. Oke, kita di jalan. Nah, ini ada baliho Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, Bapak Anwar Hafid dan Ibu Reni. Nah, ini IndiHome, kantor IndiHome. Nah, ini Grapari, kantor Grapari. Ya, ini adalah Taman Wali Kota Watulemo. Pas di depan kantor Wali Kota. Nah, ini adalah pergudangan atau ruko di depan Taman Wali Kota. Ini gedung Yojokodi konvensional. Nah, ini gedung DPRD Kota Palu. Ini kantor pos. Ya, saya akan mutar dari jalan Jarudua ke Tanjung Manimbaya, terus ke Jalan Maluku. Ya, setelah saya sampai di Jalan Maluku, saya tinggal terus lurus ke Jalan Patimura. Nah, dari Jalan Patimura itu tembuslah ke Jalan Dr. Wahidin. Ya, yang sekarang tempat saya berdiri inilah Jalan Dr. Wahidin. Ya, oke sahabatku, kita lanjutkan perjalanan. Ya, nanti ada perempatan di sini kita akan belok kiri di perempatan Wahidin Haji Hayun ini. Ya, kita kiri masuk Jalan Kimaja. Ya, kita sudah mendekati jembatan 3. Nah, kita sudah masuk di jembatan 3. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Palu Barat. Tepatnya di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat. Ya. Oke, sahabatku. Nah, ini masuk Jalan Wahid Hasim. Nah, di kiri kanan ini ruko. Di sini kebanyakan penjualan kursi sofa. Nah, di kiri kanan jalan bagian sini, Wahid Hasim sini. Nah, nanti ada perempatan sana sebelah kiri itu menuju ke Pasar Tua atau Pasar Modern juga ada di situ. Nah, sana sahabat kita sudah lihat kubah berwarna kuning dan menara hijau putih itu adalah Masjid Jami Kampung Baru, masjid tertua di Kota Palu itu. Nah, yang kubah putih sana adalah masjid yang baru dibangun, adalah Masjid Raya Baitul Khairat. Kita akan ke sana juga nanti. Oke. Ya, inilah Masjid Jami Kampung Baru, sahabatku. Nah. Ya, ini adalah Masjid Raya Baitul Khairat yang masih dalam proses pembangunan dan insya Allah akan selesai di bulan 4 tahun 2025 ini. Nah, ini adalah gerbang Masjid Jami Kampung Baru dan ini adalah serambi bagian utara dari Masjid Jami ini.
Ya, ke sana itu adalah di sudut sana itu tempat ambil air wudhu. Nah, ini adalah pintu bagian utara depan jalan raya. Ini Bait Hasyim. Oke, kita coba dulu ke lihat-lihat di belakang atau di arah timur masjid. Nah, ada itu tempat ambil air wudhu di sana. Ini tempat ambil air wudhu di bagian luar. Ada juga WC-nya di sana sedikit. Nah, ini bagian dalam. Nah, kalau untuk wanita ya di samping ini, di samping ya tempat wudhu khusus laki-laki ini. Nah, lihat di dalam sahabatku. Wow, ada cerminnya. Luas juga di sini. Ya, sahabatku, saya akan sedikit cerita tentang profil Masjid Jami Kampung Baru ini. Ya, Masjid Jami Kampung Baru ini adalah masjid tertua di Sulawesi Tengah ataupun di Kota Palu. Nah, masjid ini sebagai bukti syiar Islam pertama kali di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada abad ke-17 yang disebarkan oleh Syekh Abdullah Raki atau yang lebih dikenal Dato' Karama yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, Masjid Jami ini dibangun pada tahun 1812 oleh salah seorang tokoh Islam dan dia juga seorang mu'alaf, yaitu Haji Borahima yang tinggal di Kampung Baru tersebut. Ya, awalnya Masjid Jami ini dibangun dengan dinding papan dan beratapkan atap rumbiah. Nah, sebelum dilakukan renovasi dari tahun ke tahun, nah dari tahun 90-an, nah inilah catatan renovasi pertama di tahun 1930 dan selanjutnya renovasi kedua di tahun 1953. Dan renovasi ketiga di tahun 1968 dan di renovasi keempat tahun 1992. Nah, dan terakhir dibangunlah menara setinggi 30 meter pada tahun menara di Masjid Jami ini dibangun pada tahun 2004. Ya, 2004 silam. Nah, Masjid Jami ini dapat menampung 2000, kurang lebih 2000 jamaah, sahabatku. Ya, meskipun sudah berulang kali direnovasi, namun ciri khas Masjid Jami ini tidaklah dihilangkan. Bahkan masih terdapat mimbar yang sejak awal pembangunannya sudah ada sampai sekarang, masih ada sampai sekarang. Nah, masjid di samping masjid ini terdapat juga makam para pendiri Masjid Jami dan sejumlah ulama dan tokoh masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan Masjid Jami. Nah, Masjid Jami ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Oke, sahabatku, nah inilah makam para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Baru ini. Nah, ini makam Haji Borahimah kalau tidak salah. Ini. Ya. Ya, masjid pertama atau masjid
tertua di Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Masjid Jami Kampung Baru ini dibangun pada tahun 2000, maaf sahabatku, dibangun pada tahun 1812. Nah, sekarang kita akan melihat masjid terbaru di Kota Palu, yaitu Masjid Raya Baitul Khairat. Nah, ini sahabatku. Nah, Masjid Raya ini dibangun pada tahun 2023. Nah, inilah masjid terbaru di Sulawesi Tengah dan termegah di Sulawesi Tengah. Ya, dan masih dalam proses pengerjaan. Diperkirakan bulan April tahun 2025 ini akan rampung. Oke, kita jalan-jalan ke sebelah Serambi bagian selatan ini. Oke, kita lihat-lihat dulu sekitaran sini. Nah, di sana sahabat nampak juga ada pemakaman. Nah, ini pasti pemakaman para alim ulama atau tokoh masyarakat di Kampung Baru ini, dan salah satu juga pengurus masjid Jami ini. Ya, ini pintu bagian arah selatan. Wah, kelihatan menaranya. Ini setinggi 30 meter ini. Nah, kita ke belakang ke arah timur. Nah, ini Serambi bagian timur. Ada tangga ini. Nah, ini tempat ambil air wudhu perempuan di sini. Nah, sana lorong ke perumahan warga. Ya, ini tangga naik ke atas tempat sholat wanita, khusus wanita di. Ya, ini adalah pintu arah timur dekat tempat air wudhu. Nah, itu tempat air wudhunya. Coba kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini ada cerminnya. Ya, saya akan masuk ke dalam Masjid Jami Kampung Baru ini. Nah, inilah suasana interior Masjid Jami. Nah, ya, di dalam Masjid Jami ini ada foto para pendiri Masjid Jami Kampung Baru ini. Nah, dan ada juga nama-namanya tercantum di sini. Nah, itu kita lihat. Nah, inilah para tokoh-tokoh alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Baru di tahun 1953. Nah, inilah para pegawai syara'nya, alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat di Kampung Baru, Kota Palu. Nah, inilah mereka, foto-foto mereka, sahabat. Ya sahabatku, ini adalah mimbar pertama atau mimbar sejak pembangunan Masjid Jami ini di tahun 1812. Masih ada sampai saat ini sahabatku, di tahun 2025. Nah, inilah bukti bahwa walaupun sering terjadi renovasi di masjid ini, namun tidak menghilangkan ciri khas dari Masjid Jami Kampung Baru ini. Ya, pada tahun 2018 silam telah terjadi gempa besar dan tsunami di Kota Palu. Namun Masjid Jami Kampung Baru ini alhamdulillah masih kokoh berdiri, tak ada yang rusak. Ya, begitulah. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah.
Ya, inilah mimbar Masjid Jami Kampung Baru yang tidak tergantikan. Walaupun sudah beberapa kali masjidnya direnovasi, namun mimbarnya tetap mimbar ini tidak tergantikan dari tahun 1812 sampai sekarang di tahun 2025, tidak tergantikan sahabatku. Inilah mimbarnya, Masya Allah. Ya sahabatku, bismillah, iqamat sholat zuhur sudah dikumandangkan dan kita akan segera melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Jami Kampung Baru ini. Siapkan satu pertanyaan minimal untuk kemakmuran masjid. Sebab ada yang katanya mau memasang AC. Nah ini kesempatan. Tapi tadi daripada seperti apa? Misalnya lebaran sejati, saya sudah keliling beberapa masjid yang di sekitar 20, semua sudah pakai AC. Mau kita mesti tertua ini 18, 12, 19, 25 waktu itu masih remaja praktasi. Masa sampai sekarang kita menuju tertua tidak ada sen. Oh sholatnya dengan mereka. Itu Masya Allah. Itulah yang saya bisa sampaikan. Sekali wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat zuhur di Masjid Jami. Nah, Pak Imamnya sudah berdiri. Ya, oke sahabatku, kita lanjutkan perjalanan. Berikutnya saya akan pergi ke kita akan ke Masjid Baitul Khairat, Masjid Raya Baitul Khairat. Nah, di sana sahabat, itu Masjid Raya Baitul Khairat, dekat. Kita akan ke sana, oke? Nah, di depan sana, sahabatku, itu masjid berada di Jalan Pantilan, kalau tidak salah Kelurahan Kamonji. Gitu. Kita belok kiri. Ini Pertamina atau SPBU Imam Bonjol atau Kelurahan Kamonji. Nah, ini para pekerja, kalau tidak salah para pekerja Masjid Raya Baitul Khairat ini lagi beristirahat. Wah, itu. Wah, keren sahabatku. Wow, ini dia sahabat. Nah, inilah gerbang Masjid Raya Baitul Khairat. Wow, itu nampak keren. Oke. Nah, ini para pekerja sudah memasuki area pembangunan Masjid Raya. Ya.
Sukses Pak. Assalamualaikum. Nah, saya bisa lihat dari sini sahabatku, dari taman ini. Nah, sana. Itu. Nah. Oke, sahabatku, saya sudah sampai di depan gerbang Masjid Raya Baitul Khairat di Palu Barat. Oke. Setelah tadi saya dari masjid yang Masjid Jami di Kampung Baru. Nah, Masjid Jami Kampung Baru adalah masjid tertua di Sulawesi Tengah. Sedangkan Masjid Baitul Khairat ini adalah masjid terbaru dan termegah di Sulawesi Tengah. Berdekatan sahabat, letaknya antara Masjid Jami, masjid tertua di Sulawesi Tengah, dan Masjid Raya Baitul Khairat ini yang sedang dibangun. Nah, ini salah satu masjid termegah dan terbesar di Sulawesi Tengah dan terbaru. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Wow, ini hari berpuasa, bulan puasa Ramadan tahun 2025, sangat panas. Tapi tidak apa-apa lah. Ya, itu ada salah satu pekerja, dua pekerja masuk lagi ke sana di belakang saya. Ya. Oke sahabat, ikuti terus channel saya dari Bang Senang. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tonton terus video saya. Masya Allah. Ya, selamat buat para pekerja Masjid Raya Baitul Khairat. Semoga diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang banyak bekerja pada saat berpuasa di bulan suci Ramadan ini, di tahun 2025 ini. Ya, semoga kita semua kaum muslimin diberi kekuatan dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Diampuni dosa-dosa kita karena kita sudah berpuasa sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabatku, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam pasigala, Palu Sigi dan Donggala. Tabeleh. Sahabat, beginilah nanti sempurnanya masjid, pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat ini. Ya, nanti begini sahabat bentuknya. Nah, ini ada jam raksasa ini, gitu, berdiameter 19,5 meter itu. Nah, itu kubahnya berornamen fasad daun kelor itu sana. Nah, ini arah barat. Ini arah barat sahabat.